masuk ke Theo. Theo ini ada 7 poin yang aku highlight dari karakternya Theo. Yang pertama adalah, ini jempolnya dulu nih. Jempolnya adalah relasi antara bapak dan anak tuh oke. Gitu. Kayak yang bahas sama Mbak Wita tadi, dia tuh bisa banget menghabiskan waktu sama anaknya, terus paham nih kesukaan anaknya, baseball, mau ikut camp, mau ikut juga, mau ikut seru, nggak kaku, terus free play sama anak, nonton bareng, terus juga tahu nih idolanya anak, atlet baseball, kesukaannya anak siapa, dan kayak yang baseball ditandatanganin. Betul. Mungkin untuk sebagian orang itu simple, tapi karena kesukaannya Junyang, jadi kayak ngena banget di hatinya Junyang. Betul. Lalu yang kedua adalah dia berselingkuh dengan perempuan yang jauh lebih muda. Dan melakukan sexual intercourse tanpa pengaman hingga hamil. Dan ini menjadikan perselingkuhannya jadi long term affair yang asalnya hanya tripoting aja, tapi jadi long term affair gitu. Dengan dengan semua dia aman dan semua tidak ada masalah kayak yang tadi Mbak Wita mentionnya, sempurna aja hidupnya gitu. Karena keisengannya itu untuk tripoting, jadi malah long term affair akibat dari kehamilan yang terjadi gitu. Lalu, Mbak Retno, mungkin bisa dijelasin dulu kali tripod affair itu kayak apa sih? Mungkin nggak semuanya paham. Oke, jadi aku buka contekan dulu ya. Jadi kalau misalnya tadi aku sempat mention tripod affair itu adalah ketika dalam sebuah hubungan itu tidak banyak keluhan sebenarnya. Harmonis saja, baik-baik saja, tapi membutuhkan kayak tantangan baru, ada opportunity juga untuk berselingkuh. Misalnya nih kayak situasi Sunwoo ini kan longgar banget nih ke Taeyeon, dia tidak banyak tidak banyak peraturan pada suaminya, kayak gitu. Jadi kayaknya nih Taeyeon dapat kesempatan untuk berselingkuh gitu. Walaupun sebenarnya di rumah tangga yang sebelumnya tidak banyak keluhan. Nah, banyak memang ketika seseorang melakukan tripod affair itu kehidupan seksualnya, secara penampilannya, secara harmonis rumah tangganya baik-baik saja, bahkan ada yang better gitu, jauh lebih baik kan sebelum dia berselingkuh, kalau nggak ketahuan. Ya, kalau nggak ketahuan, dan ini bisa jadi long term affair. Kalau nggak ketahuan, jadi masalah seringkali ketika ketahuan, gitu. Nah, kebetulan si Taeyeon ini ketahuan dan selingkuhannya hamil, gitu. Halnya. Gitu. Nah, highlight yang ketiga adalah kondisi finansialnya tidak terkontrol. Hutangnya banyak, tagihannya banyak yang tidak terbayar, dan yang paling membuat kecewa sang istri adalah dana asuransi anaknya ditarik tanpa sepengetahuan keduanya. Betul. Gitu. Jadi, wah, masa depan anak gue gimana nih? Gitu kan. Jadi, disiapkan skenario sedemikian hingga ternyata dikacaukan oleh Taeyeon sendiri. Nah, poin yang keempat, ini adalah yang paling mengganggu buat aku pribadi. Adalah daily habit-nya tuh jorok dan berantakan banget. Dari mulai yang simple deh, buka sepatu, dia langsung sembarangan aja naruh sepatunya, terus nyendok-nyendok sup. Aku terganggu sekali. Jadi aku sangat meng-highlight itu. Jadi ini kelihatan kayak jomplang banget sama Sunwoo yang hidupnya teratur, rapi, semua well organized gitu. Bahkan ketika Taeyeon makan benar-benar rapihin sama Sunwoo tanpa diingatkan dengan keras gitu. Aku sangat terkesan di perilaku Sunwoo yang memperingatkan Taeyeon dengan tenang gitu, tanpa harus ngomel gitu. Biasanya kalau ibu-ibu ngomel nggak puas gitu kan. Iya. Makanya Mbak Retno, tadi kan aku bilang kan, kalau kaku oke lah, tapi kalau mengekang Theo tuh dia nggak kelihatan gitu kan. Dapet ya. Malah cukup longgar ya. Jadi dia keluar kota, ya udah, padahal keluar kota bukan untuk bisnis, tapi untuk pergi sama selingkuhannya dan teman-teman. Jadi kayaknya tuh tidak terlalu monitor kontrol banget gitu. Benar. Cek-cek gitu, nggak ada data itu di film itu. Terus untuk poin yang kelima adalah ada riwayat ayah berselingkuh, pemabuk, dan pergi dari rumah
pergi dari rumah meninggalkan keluarga. Kalau kemarin Mbak Wita bilang nggak dapat ya Mbak data perselingkuhan. Iya. Iya ya. Aku coba ulang-ulang yang episode 3 kalau nggak salah yang pas ibunya mau meninggal itu. Tapi ibunya cuma bilang bahwa apa namanya? Dari rumah aja. Iya, kasihan anakku ditinggalkan oleh ayahnya dan tidak kembali lagi. Seumur hidup dia tidak diasuh oleh ayahnya gitu dan harus menikah dengan orang yang angkuh Sunwo. Si ibunya tuh bilang itu. Aku coba bolak-balik kok nggak nemu ya, makanya ini asumsiku dia pergi dari rumah berarti perselingkuhan. Tapi tahu juga. Tapi soalnya ada juga followersku yang bilang bahwa ayahnya Theo selingkuh. Nah, aku bilang episode berapa? Aku bilang soalnya kok aku coba cari-cari tuh nggak nemu. Karena aku sambil jalan, aku bikin tuh ada ini loh. Ada ya berarti ya. Ya mungkin ada sih. Cuma nggak ketemu di mana. Bener-bener. Oke, jadi yang itu tadi ya, yang ada riwayat ayahnya Theo merasa ada perselingkuhan dan dia pergi dari rumah meninggalkan keluarga. Lalu yang poin ke-6 adalah playing victim dan gaslighting pada mantan istrinya yaitu Sunwo. Play victim di sini memang kelihatan banget sejak Sunwo memutuskan untuk bercerai sama Theo gitu. Dari mulai episode nggak tahu ya episode berapa itu ketika Sunwo memutuskan untuk bercerai dari Theo. 4 ya, luar biasa Mbak Wita. Aku nggak hafal. Itu mulai kelihatan tuh dia merasa menjadi korban dari orang-orang di sekitarnya, menjadi korban dari situasi, menjadi korban dari ayahnya gitu. Jadi dia tidak bisa mengevaluasi dirinya karena dia selalu menempatkan dirinya sebagai korban gitu. Benar. Lalu yang gaslighting di sini, gaslighting tuh ibaratnya kayak menyiksa, membunuh secara perlahan gitu ya. Kayak kalau misalnya kita ada gas bocor, kan matinya mati perlahan tuh, nyesek. Gitu. Nah, gaslighting tuh seperti itu. Jadi kayak yang Theo mulai mengirimkan, apa namanya? InQ untuk memata-matai, lalu untuk menakut-nakuti, untuk mengintimidasi, lalu meminta direktur rumah sakit untuk menggantikan posisinya lalu mengambil Junyang kayak gitu. Itu kan sebenarnya menyiksa Sunwo secara perlahan gitu. Tapi tidak secara terang-terangan membunuh gitu, tapi melakukan serangan yang bertubi-tubi kayak gitu. Dari jauh. Aku mungkin mau nambahin terkait gaslighting. Jadi memang konsep gaslighting itu pertama kali muncul sejak ada film yang judulnya itu gitu ya. Jadi memang dibuatnya adalah si perempuan ini tuh kaya banget dan memang kalau nggak salah si laki-lakinya menikahi dia untuk hartanya gitu. Nah, si laki-laki ini tuh mencuri harta si istri, tapi ketika si istri bertanya, dibilangnya bahwa enggak, itu pemikiran kamu aja. Kamu aja yang merasa seperti itu. Jadi memang gaslighting itu konsepnya adalah kayak apa ya, mengecilkan perasaan si pasangan, mengecilkan perasaan si korban gitu ya, memanipulasi seakan-akan si korban ini yang gila gitu. Seakan-akan si korban ini yang nggak waras melihat bahwa hal-hal itu tuh sebenarnya nyata gitu ya. Jadi kayak misalkan kalau aku lupa terkait ke gaslighting itu kan apa sih, lampu apa sih, lampu zaman dulu gitu ya. Jadi tuh petromak gitu kan. Nah, jadi tuh si suaminya itu tuh nyalain matiin seingat aku tuh ceritanya. Nah, si istri bilang, ih kok itu nyala mati, enggak kok, itu nyala terus, itu pemikiran kamu aja yang melihat dia. Oke, aku salah paham berarti. Jangan-jangan kamu yang gila ya gitu. Jadi si suaminya mengarahkan si istri ini tuh jadinya kayak kesannya nggak waras. Nah, untungnya ada polisi yang mengamati mereka, terus intinya polisi ini nolongin lah si istrinya. Waktu itu istrinya udah diikat atau gimana, terus polisinya bilang bahwa jadi lampu itu beneran nyala mati. Iya betul kok, jadi aku nggak gila kan, kata si istrinya tuh bilang gitu. Nah, jadi memang si Theo ini pertama kali menunjukkan gaslighting itu di, kalau nggak salah episode 3
pas dia tahu hamil, tentang kehamilan Dakyung lah 3 atau 4 aku lupa. Si Sunwoo tuh udah bilang, coba kamu bener gak mau jujur sama aku bahwa kamu punya perempuan lain. Di dapur ya? Iya, yang di dapur gitu. Terus yang terjadi malah si Theo-nya berbalik marah. Nah itu adalah bentuk gaslighting. Terus dibilang bahwa gaslighting. Bahwa tapi itu juga bisa aja sih, maksudnya membunuh pelan-pelan memang si gaslighting itu gitu. Si Theo bilang bahwa kamu dan Junyoung adalah universe-ku, dia bilang gitu kan. Gitu. Aku cinta banget sama kamu. Dan itu kan jadi kayak si Sunwoo ini kayak jadi disonans gitu ya bahasa psikologi. Gitu. Apa bahasa awamnya tuh jadi bingung banget lah gitu. Dia tahu suaminya selingkuh dan selingkuhannya hamil, terus suaminya bilang enggak, aku tuh selalu cinta sama kamulah pusat hidupku apa segala macam. Nah, itulah yang disebut gaslighting. Jadi dia kacau banget secara emosional makanya. Memang sengaja dibuat kekacauan di dalam kepala. Bahkan sampai yang Theo mention ke Sunwoo bahwa dia terlalu sibuk bekerja, pulang malam, kelelahan. Jadi sebelumnya yang Sunwoo merasa hidupnya baik-baik saja, sampai Theo kalau nggak salah mention Sunwoo ada gangguan mental atau gila. Betul. Jadi Sunwoo merasa ada yang salah nih sama aku. Sampai dia merasa kayaknya udah exhausted banget dengan kehidupannya yang sebenarnya nggak masalah gitu. Betul. Oke, sip. Jadi dan poin yang terakhir adalah kesulitan mengontrol emosi itu Theo. Gitu. Jadi marahnya sangat berlebihan, ekspresinya banyak yang tidak tepat situasi. Jadi buat suasana semakin parah, semakin akan untuk dia sebenarnya. Gitu. Betul. Kalau misalnya dilihat memang untuk karakter-karakter Theo ini banyak digambarkan bahwa dia adalah kopian dari ibu dan bapaknya. Betul. Kalau misalnya dari ini kan banyak yang disampaikan nih dari ibunya. Bahwa ibunya menyampaikan bahwa Theo sudah ditinggal ayahnya sejak kecil dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama pada anaknya. Ini yang membuat Theo kayaknya terobsesi banget untuk ambil Junyoung dari Sunwoo gitu. Jangan sampai Junyoung mengalami tumbuh dan berkembang tanpa ayah seperti yang dia alami gitu. Betul. Lalu ada Dr. Sul sempat mention juga kebiasaan ayahnya Theo yang suka mabuk-mabukan ketika sedang dalam masalah hingga akhir hayatnya. Dan itu terpampang dengan sangat jelas bahwa kebiasaannya Theo mabuk-mabukan itu ada gitu. Lalu ibu Theo yang playing victim. Jadi playing victimnya Theo ini kayaknya terkopi jelas sekali dari ibunya gitu di episode berapa Mbak? 3 ya? Yang 3 ya. Yang sebelum Sunwoo meninggal datang ke tempat ibunya Theo. Jadi ibunya justru menyalahkan Sunwoo atas perselingkuhan yang dilakukan oleh Theo gitu. Bukannya mensupport Sunwoo atas apa yang dialaminya, tapi justru membuat Sunwoo jadi kayak tersangka utama dan anaknya adalah korban dari situasi karena menikah dengan Sunwoo, wanita angkuh ya disebutnya. Iya. Jadi si playing victimnya ini aku lihat kayaknya kental banget dari si ibunya gitu. Benar. Bukan kita mau menyalahkan ibunya gini sih, bapaknya gini sih, tapi ini adalah eksplanasi yang ini loh asal muasalnya. Betul. Misalnya ada klien yang kamu posisinya sebagai Theo, di situ bukan berarti kamu bisa punya alasan menyalahkan mama sih begini, papa sih begini, tapi ini adalah eksplanasi. Bukan mencari kausalitasnya, tapi memang kita adalah bentukan dari atas-atas kita nih. Gitu. Ayah, ibu, kakek, nenek gitu. Karena kalau memang yang diturunkan itu kan ada kemarin aku sempat bilangnya fenotip ya. Karena kalau aku bahas ini ada pertanyaan yang tentang perselingkuhan itu genetis atau enggak.
Aku bahas di sana. Tapi memang karakter yang diturunkan dari orang tua itu bukan untuk menjadi kambing hitam. Betul. Gitu. Tapi memang ada sumbangsih dari orang tuanya gitu. Menurutku sih bukan cuma diturunkan ya, tapi memang tampaknya ibunya Theo ini menanamkan gitu ya, menanamkan framework berpikir kepada Theo bahwa kamu adalah korban dari kaburnya bapakmu, kamu hidupnya kayaknya tuh sial banget. Aku lupa lah di beberapa film Korea kayaknya ketika ada kejadian yang malang gitu ya, memang mereka tuh si ibu-ibu tua ini biasanya suka kayak aigo kamu nih memang sial banget gitu, kamu nih disakiti terus gitu. Jadi jadi nelangsa kayak gitu nggak sih? Iya, jadi kayak memang ditanamkan, ya kebayang dong kalau itu terjadi bertahun-tahun, pasti kita jadinya mau nggak mau memikirkan itu adalah realita. Jadi gitu, nilai kan? dalam diri kita ya? Bener gitu. Iya, nah si karakter playing victim dalam dirinya Theo ini sering membuat dia dianggap lari dari masalah. Betul. Jadi kayak tidak bertanggung jawab kesannya, lalu tidak menyadari kesalahan-kesalahan yang dia buat, jadi dia kesulitan untuk meminta maaf, atau mungkin dia tidak berkemampuan untuk meminta maaf karena dia gagal mengevaluasi dirinya sendiri. Walaupun dia akhirnya ada scene terakhir yang dia minta maaf, itu minta maaf dengan term and condition apply gitu loh. Iya, benar. Kamu nih, sekarang kamu yang maafin aku, terus abis itu kita hidup bareng lagi gitu. Itu kayak maksa nggak sih? Iya, jadi oke, lu kan udah gue maafin nih kan. Next, lu maafin gue gitu. Ada kegagalan mengevaluasi diri kayaknya di sana karena dia merasa dia adalah korban dari situasi. Dia yang di episode terakhir dia diusir dari rumah mertuanya, diusir dari rumah istrinya, itu karena sikapnya Sunwoo. Betul. Nah, rasanya tuh pengen kuputerin tuh episode 1 sampai 15 di depan kepalanya gitu. Lu yang salah cuy, lu yang salah. Bener-bener itu kesel banget nih. Kesel banget ketika dia bilang, apa yang kamu katakan pada Dakyung sampai dia melakukan ini semua padaku gitu kan. Jadi kayak tolong dong, sampai Sunwoo tuh ekspresi wajahnya dapet banget yang kayak speechless gitu, nih orang nih gak mikir banget ya gitu. Dia udah susah-susah, dia balik lagi muter balik terus ngasih duit, tetep aja emang si Theo kurang ajar. Kegagalan di situ. Dan ketika dia berada dalam situasi yang sulit, justru dia sulit atau terpojok, justru dia menyalahkan, semakin kayak nusuk balik ke situasi sekelilingnya, ke orang-orang sekitarnya, bahkan orang-orang yang mungkin tidak ada dalam konflik itu jadi kayak kena salah gitu kan. Benar. Dan aku nambahin dikit aja Mbak Retno. Jadi kan si Theo mungut uang yang udah dilempar tuh ya sama si Sunwoo ya. Secara apa ya? Secara realistisnya memang mungkin itu yang harus dia lakukan karena dia udah benar-benar gak punya uang gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau jadi di Korea sendiri memungut sesuatu yang jatuh di bawah itu benar-benar kayak nggak punya harga dirinya sama sekali gitu. Iya, aku baru tahu ini. Iya, gitu. Jadi berarti benar-benar dia tuh udah melepaskan juga semua harga diri dia benar-benar hina lah di titik itu gitu ya, ketika dia mengambil uang dari Sunwoo gitu. Jadi benar-benar mungkin dia malu sama dirinya sendiri gitu ya. Tapi di satu sisi lagi-lagi dia tetap menyalahkan orang lain. Ini kalau gue nggak diperlakukan seperti ini, gue nggak akan harus sehina ini gitu. Jadi selalu semua kemalangan yang terjadi sama hidupnya adalah terjadi karena orang lain tadi, seperti penjelasan yang Mbak Retno tadi. Cuma ya itu sedikit. Kamu tuh dari episode 1, Theo. Dari episode 1. Pengen pusing nih main ke kamar, kita nonton bareng. Kita masuk ke pertanyaan. Jadi ada pertanyaan,
apakah perselingkuhan itu genetis? Nah, bapaknya Theo juga berselingkuh. Oh, ternyata bukan cuma aku yang merasa, bapaknya Theo berselingkuh. Bener. Ada orang lain juga yang merasa bapaknya Theo berselingkuh. Jadi kayak yang tadi sempat aku mention di sebelumnya, bahwa ada 2 jenis gen yang diturunkan. Ya, ini ada genotip dan fenotip. Kalau genotip itu memang ciri fisik yang terlihat. Seperti bentuk hidung, bentuk wajah, rambut, bentuk tubuh, ukuran kaki, bahkan penyakit bawaan, kayak gitu. Itu genotip. Jadi itu diwariskan. Dan yang kedua adalah fenotip. Fenotip itu adalah penampakan atau sifat karakter gitu. Mana cara bicaranya, problem solvingnya, lalu sifat-sifat yang terkait dengan interaksi dengan orang lain kayak gitu. Nah, mungkin perselingkuhan ini bisa saja, tapi tidak paten hukumnya. Bisa saja terjadi pengulangan atau kemarin Mbak bilang apa Mbak namanya? Anniversary syndrome. Anniversary syndrome. Gimana tuh Mbak anniversary syndrome, Mbak? Jadi itu mungkin bahasnya sekilas aja ya, karena jujur ini memang agak kompleks. Takutnya orang-orang juga pada bingung gitu. Paham Jadi jadi memang di salah satu pendekatan dari psikologi ada namanya transgenerasional gitu. Nah, di teori tersebut sebenarnya apa yang terjadi pada kita ini semua adalah hal yang diwariskan dari leluhur-leluhur kita gitu. Nah, memang kan leluhur yang paling dekat adalah orang tua gitu. Jadi ada hal-hal yang terjadi di orang tua sangat mungkin terjadi atau terulang kembali di anaknya gitu. Nah, hal itu yang tercapture di film serial ini gitu ya, di drakor ini gitu. Bahwa Sunwoo diselingkuhi suaminya itu ketika dia anaknya mungkin seusia dia waktu itu, ketika dia pun mengetahui bahwa ayahnya berselingkuh gitu. Jadi kayak polanya tuh berulang 2 kali kan langsung tuh ke Sunwoo dan ke Junyang gitu jadinya. Ya. Begitu pula si Theo, dia itu juga sebenarnya dia setakut itu meninggalkan anaknya yang laki-laki ini, tapi dia juga melakukan hal yang sama sebenarnya dengan bapaknya, yaitu keluar dari rumah juga gitu kan. Dan melakukan perselingkuhan dan menyabotase pernikahan yang sebenarnya aman-aman banget gitu. Jadi adanya pola atau peristiwa yang terulang kembali yang setelah kita trace back tuh ternyata orang tua kita mengalami hal yang sama juga gitu. Dan itu terjadi secara otomatis tanpa disadari dan tanpa kesengajaan. Bukan, bapakku selingkuh, aku harus selingkuh juga, bukan. Bukan. Itu terjadi tanpa unsur kesengajaan. Ibaratnya kayak resiko bapakku ada diabetes, aku tahu bapakku diabetes, apa yang perlu aku lakukan? Aku akan faktor protektifku lebih besar gitu, kayak misalnya hidupnya lebih sehat, jaga makannya, nggak jajan sembarangan, pola hidupnya teratur gitu. Itu kan kita akan sadar dari diabetes. Nah, sama kasusnya kayak perselingkuhan juga kurang lebih seperti itu. Jadi bukan dengan oh bapakku berselingkuh maka aku harus berselingkuh karena aku anak bapakku. Oh itu itu tidak dibenarkan ya. Tuh, terus ada pertanyaan lagi. Apakah Taeyong merasa tersaingi sama kesuksesan Sunwoo? Tidak ditunjukkan secara jelas dan tidak termention ya kalau Sunwoo merasa tersaingi. Kalau Taeyong merasa tersaingi sama kesuksesannya Sunwoo kayak tadi sempat di-mention juga sama Mbak Wita. Tapi untuk pria yang penganut patriarki garis keras itu memang membutuhkan dominasi peran dalam rumah tangga, lalu ada kebutuhan untuk merasa superior gitu memang ada. Hal seperti itu memang sebaiknya perlu didiskusikan dalam rumah tangga mengenai pembagian peran dan ekspektasi masing-masing pasangan serta tanggung jawabnya gitu. Tapi kalau ini tidak di-mention ya. Iya, ini aku jadi pengen nambahin, ada juga nih yang nanya setipe sama tadi Mbak Retno, apakah perselingkuhan yang terjadi alasannya karena sibuk urusan karir gitu. Ya. Jadi kan karir finansial gitu. Lagi-lagi kalaupun memang itu jadi awal mula masalah, sebenarnya
setiap orang kan sudah diberkahi dengan akal pikiran ya gitu dan mulut untuk berbicara. Jadi kalau ada yang tidak puas dari pernikahannya ya dikomunikasikan gitu. Nah, ini kan mungkin Theo pun mau dia komplain sama Sunwoo terkait hal itu, dia juga tidak bisa mensupport secara finansial gitu. Rumah, ingat loh, Sunwoo itu bukan cuma ngurusin rumah mereka, maksudnya rumah tuh artinya kebutuhan sehari-hari gitu ya, kebutuhan anak dan seluruh keluarga, tapi juga yang membiayai perawatan ibu mertuanya. Yes. Iya kan? Dan sampai ke pemakamannya. Semuanya iya gitu. Jadi nggak adil rasanya kalau disalahkan gara-gara itu. Jadi pria berhak untuk berselingkuh gitu ya, kayak duh jahat banget sih, istrinya juga capek kali. Mungkin kalau istrinya boleh memilih, dia juga nggak mau secapek itu gitu, ya nggak sih? Aku resign aja deh dari sini. Kayaknya bisa resign dari istri ya. Siapa sih yang nggak mau jadi istri-istri yang ada di asosiasi perkumpulan wanita itu, ya kan? Yang kayaknya semuanya udah disupport gitu. Ya maksudnya betul ada orang-orang yang butuh mengaktualisasikan diri gitu. Cuma maksudnya kalau aja kita bisa mengaktualisasikan diri tanpa harus berusaha keras memenuhi kebutuhan finansial keluarga, kan itu tentu lebih enak gitu. Sungguh yang asosiasi itu mengganggu. Kenapa ibu rumpi gitu? Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Laki-laki labil dan ego tinggi setelah menikah akan seperti Theo? Yang jelas, pernikahan bukan ajang perubahan. Ketika kamu menikah dengan, kalau kamu pacaran sama A, lalu setelah pernikahan, ya kamu akan tetap menikah dengan si A, gitu. Nggak akan tiba-tiba dia jadi Power Ranger pink gitu, enggak. Atau dia akan menjadi seorang malaikat yang luar biasa, atau dia akan menjadi seorang laki-laki yang keras dan semakin labil, semakin ego, enggak. Dia adalah sebenarnya pribadi yang sama, gitu. Tapi sebelum pernikahan, pastikan kamu kenali dulu. Kenali dulu sosok calon pasanganmu. Sifatnya, sikapnya, karakternya, bagaimana ketika dia sedang terhimpit, ketika dia sedang terpojok, ketika dia sedang menghadapi masalah, itu seperti apa. Itu yang perlu diketahui. Nah, kebetulan si Sunwoo ini kayaknya menurutku sih di episode terakhir ya Mbak, atau 15 ya, ajak Dakyung ke kamarnya itu episode 16. Itu 15 akhir masuk ke 16. Nah, itu Sunwoo menjabarkan dengan sangat panjang tentang karakter Taehyung yang mungkin belum diketahui oleh Dakyung gitu. Jadi Sunwoo udah betul nih sifatnya, latar belakang, kebiasaan, kesukaan, watak hingga pola problem solvingnya Taehyung sejak sebelum menikah gitu. Kebetulan ini Dakyung tidak punya banyak waktu untuk mengenali itu. Betul, betul. Jadi latar belakangnya Theo sendiri kayaknya Dakyung terkaget-kaget. Ketika mereka sudah menikah tanpa tahu di balik layar Theo ini seperti apa gitu. Jadi belum sebenarnya mau menikah dengan siapapun, kita akan menikah dengan orang yang sama sebelum dan setelah pernikahan. Tapi pertanyaannya, apakah kamu sudah mengenal betul pasanganmu sehingga ketika menikah, kok dia berubah ya gitu. Betul. Kita harusnya sudah bisa melihat bibit-bibit konflik, bibit-bibit kerentanan sebelum pernikahan, termasuk juga kekuatan-kekuatan yang dimiliki pasangan dan kita miliki. Itu nggak Mbak? Benar. Betul. Jadi kalau ada pertanyaan kayak gitu, harusnya sebenarnya disadari bahwa apakah kamu sudah mengakui tanda-tanda yang dilihat sebelum nikah, karena banyaknya sebenarnya orang tuh melihat tapi tidak mau mengakui gitu, karena mungkin ada tekanan-tekanan tertentu untuk segera menikah. Jadi ya udahlah, daripada nggak jelas nikahnya sama siapa, karena yang adanya ini ya udahlah kita nikah aja gitu. Mungkin dengan pacaran udah tua. Betul, dengan unexpected apa tuh? Kok aku lupa. Unrealistic expectation gitu. Jadi ekspektasi yang tidak realistis gitu. Jadinya
berharapnya justru pasangan itu kalau yang tadinya mungkin dia itu suka selingkuh, nanti mungkin dengan menikah dia jadi nggak suka selingkuh gitu ya. Oh, ya tidak itu semudah itu Marimar. Itu yang pemikiran itu yang harus dikoreksi lah gitu. Oke. Lanjut Mbak No. Ini ada pertanyaan yang aku nggak bisa jawab, Mbak. Apakah dia termasuk non-monogamis? Silakan, Mbak Wita. Oke. Jadi aku coba baca contekan juga dari tadi aku sambil cari gitu. Intinya memang kalau non-monogamis itu, non-monogami artinya memang ketika means you are having sex with others with your partners knowing you are. Oke. Intinya gini, non-monogami dan poliamori itu sebenarnya adalah bagian dari non-monogami. Jadi non-monogami itu adalah payung besarnya, gitu ya. Nah, itu ketika seseorang memang melakukan hubungan seksual atau punya hubungan di luar hubungan yang memang sahnya gitu ya, kayak pernikahan gitu. Tetapi itu seharusnya yang memang diketahui oleh pasangannya, gitu. Jadi makanya aku udah deg-degan ini bener nggak nih jawabannya, tapi ternyata memang bener jawabanku kemarin pas live bahwa Theo tuh bukan non-monogami karena sebenarnya dia berselingkuh saja gitu ya, pasangannya tidak mengetahui gitu. Tapi kalau pasangannya mengetahui dan memang mengakui dan menerima hal itu, jatuhnya memang jadi non-monogami gitu. Kayak open relationship gitu nggak sih, Mbak? Iya, itu memang masuk ke situ. Betul. Jadi kesepakatan kedua belah pihak ya, gitu. Ya, jadi kalau bukan dilakukan diam-diam. Betul. Kalau perselingkuhan kan tidak sepakat gitu. Kamu enak, aku nggak tahu gitu ya. Iya, apalagi tiba-tiba kamu punya anak SMP. Aduh, itu sedih banget, itu beneran ada tuh. Nah, jadi memang yang pengen aku highlight, please jangan membenarkan perilaku Theo gitu, yang berselingkuh ya. Kalaupun memang dia tidak bisa untuk hubungan monogami atau monogamous relationship, ya bukan berarti dia harusnya selingkuh ya. Dia harusnya jujur sama istrinya si Sunwoo gitu kan. Terus mencari solusi dari situ. Kalau memang Sunwoo tidak bisa menerima, ya mungkin perpisahan itu jadi jalannya gitu, misalkan gitu ya. Atau ya si Theo-nya yang mau berusaha, I don't know, menekan keinginan tersebut dengan bagaimana caranya gitu ya. Terus aku mau bilang, karena maksudnya jangan sampai orang itu berpikir, kalau dia berselingkuh ya mungkin karena dia non monogami, karena dia poliamori, jadi ya sudah kita terima aja gitu. Perselingkuhan gitu ya. Jangan sampai berpikir seperti itu, karena yang diusung oleh non monogami dan poliamori sebenarnya adalah kejujuran gitu. Karena mereka berpikir bahwa hubungan itu seharusnya membebaskan, bukannya mengekang gitu, ya. Dan itu kan memang nilai dasar ya dalam kita menjalani suatu hubungan. Jadi kalaupun kita nggak nyaman dengan hal tersebut, ya jangan kita paksa, ya itu adalah perbedaan antara aku dan pasanganku, aku harus menerima. Enggak, itu sesuatu yang nggak perlu kamu terima. Kalau kamu nggak kayak gitu, ya nggak apa-apa juga. Jangan kamu paksain untuk terus melanjutkan ke pernikahan gitu. Oke, jadi memang orang-orang yang melakukan perselingkuhan belum tentu dia adalah non-monogamis, karena sebenarnya non-monogamis sendiri seperti open relationship, di mana kedua pasangan ini saling tahu situasinya masing-masing, dengan siapa saja dia hubungan, dengan siapa saja dia melakukan partner non-monogamisnya itu atau poliamori ya, gitu. Jadi jangan melegalkan perselingkuhan, karena tidak pernah ada perselingkuhan yang dibenarkan. Betul. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir tentang Theo. Banyak sekali pertanyaan tentang Theo ternyata. Kenapa Theo menjadikan Dakyun kopian Sunwoo? Kalau cinta sama Sunwoo ya sama dia aja gitu. Tadi sempat aku mention di awal bahwa Theo ini memang perselingkuhannya di awal itu adalah tripod affair. Udah aku jelasin tadi ya di awal, tripod affair itu yang kebetulan berujung jadi long term affair dan sampai hamil dan punya anak. Akhirnya mereka menikah dan bercerai dengan pasangan yang sebelumnya. Nah, tapi memang setiap manusia, setiap individu itu punya referensi minat dan sifat yang menetap. Jadi siapapun dia,
berpasangan, dia akan tetap seperti itu. Jadi Retno mau pacaran sama A, nikah sama B, atau dekat sama C, ya tetap Retno. Jadi Retno akan tetap punya minat dan sifat yang sama. Dan pola itu akan dibawa ke pasangan yang lama, dari pasangan yang lama ke pasangan yang baru, di pasangan selanjutnya gitu. Jadi keminatan itu pasti akan terbawa. Mungkin memang polanya Taeyong suka aroma yang seperti itu. Jadi Sunwoo dan Dakyung diberikan parfum yang sama. Lalu dipilihkan pakaian-pakaian yang trennya sama, warnanya, modelnya gitu. Karena memang keminatannya Taeyong seperti itu. Terus dia memang suka style-style perempuan tertentu. Karena bukan berarti ketika seseorang putus dari pacarnya atau bercerai dari pasangan yang sebelumnya, lalu dia akan menjadi seorang yang sangat baru, berubah sepenuhnya. Tuh, jadi bukannya sebenarnya Sunwoo Taeyong dengan sengaja menjadikan Dakyun menjadi Sunwoo, tapi memang keminatannya sama. Dan kalimatnya Sunwoo yang apakah kamu yakin tidak akan ada perempuan lain yang mirip dengan kita? Aku setuju banget sih, karena keminatannya Taeyong ya masih akan sama. Gitu. Betul. Bukan dengan sengaja dikopikan, karena itu semua dilakukan tanpa ada unsur kesengajaan biasanya. Iya, betul-betul. Mungkin aku nambahin aja bahwa kan dia bersama Sunwoo juga udah belasan tahun ya gitu. Nikah aja mungkin sekitar 12 sampai 13 tahun, belum ditambah waktu pacarannya. Jadi kan pasti ada habituasi melihat sosok perempuan yang terus bersama dia. Jadi ya tadi nyangkut juga ke yang Mbak Retno jelaskan bahwa jadinya apa ya, terbiasa dan jadinya meminati hal tersebut gitu. Jadi untuk keluar dari situ tuh agak sulit gitu kan ya. Dan mungkin lagi-lagi kalau mungkin aku belum sempat mention dari tadi tentang Theo adalah kecenderungan dia untuk menyabotase kebahagiaan yang dia miliki gitu ya. Jadi memang jadi di pernikahan pertama yang kondisinya udah aman, anaknya udah gede gitu ya, terus dia memilih untuk berselingkuh. Ketika di pernikahan yang kedua, dia udah disupport finansial gila-gilaan dari mertuanya, punya istri muda, cantik, anaknya lucu gitu ya, rumahnya bagus gitu. Terus dia malah kembali ke mantan istrinya, ya kan? Terus maksudnya banyaklah blunder-blunder yang dia lakukan gitu di kedua pernikahan tersebut. Jadi memang tadi kan Mbak Retno sudah menjelaskan tuh bahwa ya Theo ini juga mungkin punya trauma lah ya terhadap kepergian bapaknya gitu. Terus dia playing victim. Deep down inside, Theo ini tampaknya tidak merasa deserve untuk memperoleh kebahagiaan gitu. Jadi ketika dia punya kebahagiaan, dia malah melakukan hal-hal yang bisa menyabotase kebahagiaan tersebut gitu. Ya. Dengan sengaja gitu ya. Betul, betul. Untuk bisa mengafirmasi kecemasan dia sendiri gitu. Ya, kan dia cemas nih, cemas bahwa dia nggak, apakah ini kebahagiaan ini layak ya buat aku? Gitu. Dia cemas, mikir secara nggak sadar gitu. Nah, setelah itu jadi dia melakukan perilaku-perilaku yang malah mengafirmasi kecemasan itu gitu loh. Mengafirmasi pemikiran negatif dia bahwa dia tuh nggak deserve untuk bahagia gitu. Nah, itu bahagia beneran. Betul. Dan percayalah aku tuh pernah ketemu sama klien yang kayak gitu. Jadi pernikahannya sebenarnya sangat aman, nggak ada masalah, tapi dia bilang bahwa ini tuh sebenarnya aku udah sering kali merasa sebagai robot, udah nggak punya perasaan katanya tuh. Terus akhirnya dia selingkuh gitu, ya. Ada pola rutinitas gitu-gitu aja gitu. Iya. Which is true, tapi sebenarnya istrinya bilang, enggak kok, kita masih ada ngobrol, kita masih ada bercandanya gitu ya. Jadi memang si laki-laki ini itu datang dari keluarga yang sangat berantakan lah gitu. Ya, jadi feelings unwanted-nya tuh sangat besar. Jadi ketika dia punya istri dan pernikahan yang sebenarnya sangat aman, dia malah nggak nyaman gitu loh. Karena kondisi yang chaotic itu justru kondisi yang familiar buat dia gitu. Oke, karena udah terpola dari kehidupan yang sebelumnya ya.
Ketika dia ada di kehidupan yang aman, yang nyaman, justru dia merasa tidak aman, tidak nyaman di sana. Betul. Jadi malah cari gara-gara sendiri gitu. Oke. Ini ada dua pertanyaan lagi, Mbak. Tapi ini general sih pertanyaannya, tidak terkait Sunwood dan Theo. Aku mau nanya dulu nih buat kamu nih, ada yang bertanya tentang Theo yang belum terjawab. Kenapa Theo nggak nyariin Jenny, tapi lebih nyariin ke Juniang, padahal sama-sama anak kandungnya? Gitu. Oke. Aku kemarin udah nyontek jawabannya Mbak Wita sih. Iya, nggak apa-apa, pakai aja. Karena kalau kemarin jawabanku adalah karena Jenny ada di rumahnya dan Junyang yang pergi. Ternyata bukan itu maksudnya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya aku lihat dari filmnya, dan kebetulan juga kemarin udah sempat diskusi sama Mbak Wita, aku lihat kayaknya ada peletakan model gitu. Jadi karena Theo merasa Junyang ini ada di posisinya Theo yang kayak bapaknya bakal pergi gitu. Jangan sampai ini bapaknya Junyang pergi kayak bapaknya Theo. Jadi kayaknya Theo berusaha sekali keep Junyang gimana caranya jangan sampai ini Junyang hidup tumbuh berkembang tanpa bapak kayak yang dialami oleh Theo. Jadi dia memindahkan apa yang dia alami pada Junyang gitu. Apa sih istilahnya? Kalau di psikologi tuh aku lupa deh istilahnya. Jadi jangan sampai dia merasakan hal yang sama. Kalau misalnya dia kan mungkin masih kecil, dia juga perempuan, kebetulan dia punya kakek yang cukup powerful, aman gitu, ya udahlah aman gitu. Tapi kalau misalnya Junyang ini jangan sampai Junyang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Gitu. Betul. Jadi bukannya dia nggak nyariin Jenny, mungkin lebih takut sama kakeknya kali ya kalau Jenny. Bener. Dan ya itu tadi ya, maksudnya sebenarnya salah satu pertanyaan terbesarku pada Theo adalah, ini lo melakukan ini untuk Junyang atau untuk dirimu sendiri, gitu ya. Karena yang aku lihat dia se-eager itu untuk ngekepin Junyang, tapi sebenarnya apa tuh tadi bahasanya, motifnya adalah karena dia tidak ingin Junyang merasakan hal yang sama kayak dia. Padahal Junyang, kalaupun nih si Theo ini pergi, Junyang itu belum tentu loh akan tumbuh menjadi seperti Theo. Karena ibunya Junyang itu bukan ibunya Theo juga, ya kan? Jadi akan banyak banget kompleksitas yang berbeda gitu. Jadi kalau kita punya kecemasan, oh nanti anak kita akan begini, wait, anak kamu adalah pribadi yang berbeda dengan kamu. Kamu harus ingat itu. Anak kamu bukanlah your extension self, tetapi kalau kamu punya kecemasan terkait itu, artinya kamu yang punya trauma. Nah, memang Theo ini kan punya trauma yang respon traumanya adalah jadinya kita nyebutnya faun ya, gitu. Jadi terlalu terlalu memanjakan, terlalu fleksibel, sampai terlalu longgar jadinya. Untuk sebegitu inginnya dia disukai oleh anaknya, gitu. Jadi kayak sosok bapak idola yang sebenarnya tidak dimiliki oleh Theo gitu ya. Betul. Tapi jadinya nggak mindful parenting, gitu. Karena itu yang diinginkan oleh Theo, bukan diinginkan oleh Junyang juga. Jadi usaha Theo untuk keep Junyang itu sebenarnya feeding egonya Theo sendiri ya. Benar, iya. Oke. Ini tentang pertanyaan tentang perselingkuhan. Apakah permasalahan selingkuh bisa diselesaikan dengan memaafkan? Oke. Lebaran lagi. Oke, nah gini, jadi memang pasti buat para istri yang diselingkuhi, memaafkan itu rasanya nggak adil, gitu ya. Suami saya yang salah, kok saya gampang banget kasih maaf. Nanti dia begitu lagi. Kadang-kadang banyak istri yang merasa seperti itu. Tetapi kalau memang kalian mau mempertahankan pernikahan, proses menerima emosi negatif, lalu mengusahakan diri untuk memaafkan pasangan, itu adalah proses yang harus dilewati supaya kita bisa sama-sama memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari pernikahan yang ada gitu. Jangan sampai kebanyakan kalau nggak memaafkan, ada juga beberapa klienku yang jadinya nyebutnya gimana sih, retaliatory ya. Jadi perselingkuhan yang balas dendam gitu. Ya, jadi kenapa penting untuk memaafkan? Ya,
kalau mau meneruskan pernikahan, kalau mau hidupnya jadi jauh lebih tenang, ya perlu melakukan proses itu sih menurutku. Karena kalau yang waktu itu kita sempat ikut workshop ya sama Bu Adriana, itu pun proses memaafkan tuh bukan hanya sekedar ya saya maafin gitu, tapi proses panjang yang berliku. Itu pun membutuhkan kurang lebih berapa lama Mbak waktu itu kata Bu Adriana? Iya, kata Mbak Ina itu kalau misalkan perempuan yang punya banyak resources atau sumber daya, dia ikut konseling, punya banyak teman, punya kegiatan yang membuat dia merasa berdaya, itu kurang lebih 1 tahun. Walaupun ingat ya, konseling dan segala support system yang dia punya. Betul. Itu pun tentunya setiap orang punya variasi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih lama gitu. Tapi apalagi kalau tidak punya sumber daya, ya sudah kita agak nggak ada support sistemnya, tidak berusaha mencari pertolongan atau mungkin tidak ada resource untuk mencari pertolongan, dia sendirian, terus masih terhimpit dengan segala kewajiban dan tuntutan, itu mungkin akan jauh lebih sulit. Dan yang perlu digarisbawahi adalah memaafkan itu tidak sama dengan melupakan. Jadi sesekali menuntut pasangan bahwa kan udah maafin, kok masih diungkit juga? Kan udah maafin, kok masih dibahas juga gitu. Yang namanya luka itu nyata, yang namanya emosi itu ada. Jadi itu yang perlu disadari dan diakui dulu. Bahwa terima saja pasanganmu yang kamu selingkuhi itu dia marah sama kamu, dia kesel, dia kecewa, dia khawatir, dia takut, itu disadari dulu, diterima. Jangan dilakukan gitu. Karena proses memaafkan itu sungguh panjang, berliku, berat, sulit. Apalagi ini sama kayak yang tadi dibilang sama Sunwo, seperti memotong bagian tubuhmu sendiri. Karena itu sakit, sangat menyakitkan. Apalagi dalam pernikahan yang sudah sangat lama, kita put segala macam kepercayaan kita sama dia gitu. Jadi jangan menyepelekan sebuah maaf gitu. Betul. Ya sekedar iya saya maafin. Gitu. Betul. Dan kalau mengutip John Gottman, pakar pernikahan, ya, dia bilang ketika pasangan melakukan satu kesalahan, dia perlu membalas dengan 5 perilaku baik, 5 perilaku yang menyenangkan pasangannya lah, gitu, ya. Gitu. Aku mulai berhitung sih nanti. Jadi kan ibaratnya kita tuh ketika melakukan kesalahan, kita menarik saldo dari bank cinta kita gitu ya. Nah, jadi untuk bisa pasangan itu lebih stabil ya kita masukin lagi uangnya, ibaratnya gitu. Kita nabung lagi gitu. Ya, nah kalau perselingkuhan gitu ya. Betul, perselingkuhan itu kan mungkin 1 dikali berapa ya gitu, kelipatannya banyak banget gitu. Jadi ya minus saldonya. Betul, karena kena ke trust-nya juga. Jadi penting untuk kita memang menabung kebaikan kepada pasangan gitu. Oke. Ini last but not least nih pertanyaannya. Apakah mereka nggak ada komitmen sebelum menikah sampai akhirnya ada konflik serumit ini? Jangan dikira rumah tangga tidak ada konfliknya ya. Ini yang bertanya anak gadis mungkin. Gemes banget sih. Aku. Gimana Mbak? Ya, kalau yang kita lihat kan memang Theo dan Sunwo ini menikah juga karena waktu itu Sunwo sudah hamil gitu ya. Jadi mungkin memang pernikahannya tidak direncanakan juga ya. Jadi memang belum tentu mereka memang sudah sesiap itu secara emosional untuk menikah dan punya anak gitu ya. Padahal kan menikah dan punya anak aja itu adalah fase yang berbeda gitu. Biasanya orang tuh masuk ke jenjang pernikahan tidak semuanya langsung siap secara mental untuk menjadi orang tua gitu. Ini tiba-tiba mereka langsung di satu paket gitu ya, diakselerasi gitu kan. Jadi memang dapat anaknya langsung. Gitu. Jadi ya memang nggak mudah dan mungkin mereka memang nggak ikut konseling pernikahan, konseling pranikah ya, gitu. Karena memang semuanya serba dadakan, tidak direncanakan, gitu sih. Kalau dilihat memang secara persiapan finansialnya juga kurang ya, karena kan dia mention itu yang bajunya kredit, terus beli tudungnya online, kayak gitu-gitu kan berarti tidak sesiap itu secara finansial. Dan ternyata juga ada data bahwa
Sunwo itu menikah dengan Taeyoh dalam kondisi hamil ya gitu. Jadi proses itu akan terjadi sangat cepat dan terasa sangat instan. Tiba-tiba menikah, tiba-tiba istriku udah hamil, tiba-tiba bentar lagi udah punya anak gitu. Prosesnya tuh milestone-nya tuh nggak halus gitu ya. Proses karena mau pacaran selama apapun, namanya setelah menikah itu beda gitu. Dua pasangan akan ada proses adaptasinya, lalu adaptasi ke menunggu anak, adaptasi ke kehamilan, adaptasi ke menunggu kelahiran, adaptasi ke punya anak gitu. Itu kan milestone itu adalah ajang belajar. Jadi kalau dibilang nggak ada persiapan, memang sebaiknya ada persiapan sebelum pernikahan. Kalau kemarin kita mention ada konseling pranikah ya Mbak ya. Betul. Iya, pranikah sendiri kan bukan hanya melihat resiko konflik, tapi juga untuk melihat kekuatan masing-masing pasangan. Faktor resikonya apa, faktor protektifnya apa gitu. Jadi sangat disarankan untuk melakukan konseling pranikah. Kok sekarang kan udah banyak banget nih ya yang memfasilitasi konseling pranikah. Mbak Wita juga bisa ya, Mbak? Iya. Gitu. Oke, ini itu aja masih ada beberapa pertanyaan. Masih ada nih. Apa yang harus dilakukan anak untuk mempertahankan keluarga jika ortu konflik dan terancam cerai? Mbak Retno, apa yang perlu dilakukan anak ya? Sebenarnya tidak bertanggung jawab apapun atas situasi yang terjadi pada orang tuanya. Jadi kalau memang orang tuanya berkonflik, itu bukan karena anak, itu yang perlu disadari. Jadi jangan pernah merasa kamu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada orang tuamu. Karena mungkin mereka sudah punya konflik yang kayak bola salju gitu. Kebetulan kamu taunya pas bola salju ini gede gitu ya. Dari kecil-kecilan mungkin kamu nggak tahu gitu. Dan pasti untuk berada di posisi anak yang orang tuanya bercerai itu sangat tidak nyaman. Serba salah. Mau memihak ke bapak, jadi salah dilihat sama ibu, memihak ke ibu jadi salah dilihat sama bapak. Ya udah kamu netral saja, berusaha tetap fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan peranmu. Tapi kamu juga berhak memberikan support emosional pada ibu dan bapak. Jadi jangan pernah menampakkan ada kamu condong ke salah satu, walaupun kamu tahu ada satu yang salah di matamu, tapi posisikan bahwa kamu netral di sana, gitu. Sangat sulit sekali, tapi bukan berarti kamu harus menjadi korban dari situasi kedua orang tuamu. Gitu sih kalau aku. Kalau Mbak Wita gimana? Oke. Sama sih, ya, intinya biasanya aku selalu ngingetin bahwa pernikahan orang tua ataupun keputusan mereka terkait pernikahan itu bukan tanggung jawabmu sebagai anak gitu ya. Jadi jangan sampai kamu yang merasa terbebani akan hal tersebut. Terus kemarin aku ingat jawabannya Mbak Retno tuh mengidentifikasi emosi ya. Bertanya pada diri terlebih dahulu gitu, emosinya tuh seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai juga dia jadinya nggak kenal sama emosi-emosi negatif atau emosi-emosi terdalam. Kadang-kadang mereka jadi responnya tuh self-harm soalnya kan, gitu. Karena saking, wah ini apa ya, di dalam hati ini pokoknya rasanya nggak enak aja. Nah, kebanyakan kan orang melakukan self-harm itu untuk membuat nyata rasa sakit yang secara psikologis tidak bisa terlihat olehnya, gitu. Jadi, bener banget aku ingat kemarin kata Mbak Retno adalah untuk mengidentifikasi emosi kamu dan mungkin kita perlu mencari cara atau outlet yang sehat untuk menyalurkan emosi negatif tersebut gitu sih. Ya. Iya, jadi jangan pernah merasa bertanggung jawab atas konflik yang dialami oleh orang tuamu karena ya itu masalah mereka bukan masalahmu gitu. Dan merasa kamu korban dari situasi ini juga. Betul. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir, dan kayaknya ini Mbak Retno yang lebih paham nih, karena dia nanyanya, apakah untuk anak di bawah umur, jika ingin ke psikolog atau psikiater, perlu ada persetujuan dari wali? Nah, gimana tuh Mbak? Karena kalau aku kan biasanya memang anak-anak remaja
aku kan paling kecil yang bisa aku terima adalah usia 16 tahun, dan biasanya mereka dibawa oleh orang tuanya ya kebanyakan gitu. Palingan kalau dulu zaman praktek di klinik terpadu UI yang bareng sama Fakultas Psikologi UI, itu ya mahasiswa. Kalau mahasiswa kan ya mereka udah di atas udah 18 bisa ya. sendiri, ya gitu. Nah, kalau Mbak Retno sendiri gimana? Jujurnya ada klien termudaku yang datang sendiri ke rumah sakit, adalah usianya 14 tahun. Oke. Gitu, 14 tahun dia datang sendiri, kebetulan kasus orang tuanya bercerai karena KDRT. Jadi dia datang sendiri karena memang kayak udah hopeless, dia minta ke ibunya, nggak diantar juga ke psikolog, dia minta ke bapaknya, nggak diantar juga ke psikolog, dia akhirnya googling. Zaman sekarang udah canggih banget ya, anak-anak psikologi. Akhirnya dia datang dan aku mesti gimana? Tuh, karena aku sama ayah, tapi aku juga marah sama mama. Gitu. Di sesi konseling pertama, memang saya lakukan konseling pada si anak ini karena memang dia datang sendiri masih pakai baju seragam, membawa uang jajannya untuk membayar jasa saya gitu. Tapi memang membutuhkan pendampingan dari walinya. Kalau memang orang tuanya tidak suportif, dia mungkin bisa akses tantenya, omnya, Pak D, kakek, nenek gitu. Itu butuh. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa mengontrol nih nanti ketika dia di rumah seperti apa yang benar-benar dia lakukan. Dan anak di bawah 18 tahun itu masih tanggung jawab kalau ada orang tuanya, orang tuanya. Kalau waktu itu memang saya sarankan dia untuk datang selanjutnya itu sama tantenya, karena menurut dia bisa ngobrol sama tantenya. Konseling yang ketiga dan keempat, saya minta dia datang dengan ayahnya, lalu di konseling yang keempat, saya minta dia datang dengan ibunya. Karena memang yang terjadi pada anak, itu masih tanggung jawab kedua orang tuanya. Betul. Inform konsennya lebih detail, lebih rigid ke anak. Betul sih. Aku setuju bahwa mungkin kalau memang benar-benar datang pertama kali ya kita terima dulu, tapi habis itu kita coba tanya siapa orang terdekat yang paling dia percaya gitu ya. Jadi pelan-pelan gitu untuk bridging masuk ke meminta membawa orang tuanya datang gitu ya. Dan aku setuju juga bahwa inform consent-nya harus jelas karena kalau aku dulu zaman ngajar konseling, ketika memberikan inform consent itu tidak kaku gitu ya. Jadi kita perlu meng-customize misalkan untuk remaja kita harus memberitahukan ada hal-hal yang saya nggak mungkin bisa keep ini. Walaupun kita kan sebenarnya harusnya menjaga kerahasiaan gitu ya secara aman gitu. Tetapi kalau remaja di bawah umur, kamu cerita kamu hamil misalkan atau kamu menggunakan narkoba, saya harus bilang sama orang tuamu karena kamu butuh support dari orang tuamu gitu. Dan mungkin ada tindakan-tindakan yang terkait I don't know hukum kah atau apa ya, kesehatan dan lain-lain yang membutuhkan peran dari orang tuanya. Dewasa di sana. Gitu sih. Iya, memang butuh, karena apalagi untuk datang ke kita dan membayar jasa kita, itu kan dia tidak mungkin menghasilkan uang sendiri ya. Gitu. Simply untuk transportasinya aja dia butuhkan orang dewasa lain gitu. Jadi memang pendampingan dari orang dewasa itu perlu. Kalau misalnya memang orang tuanya tidak suportif ya cari siapa yang lainnya. Kalau kebetulan di klienku itu adalah tantenya yang bisa support. Nanti kan aku akan berkomunikasi sama tantenya juga bisa berkomunikasi pada kedua orang tuanya. Kan beda nih kalau yang ngomong sama orang dewasa. Betul. Ini mungkin aku baru ngeh kenapa pertanyaan ini muncul di kolom pertanyaan tentang The World of Merit, karena Juniang datang sendiri. Dr. Kim, iya. Iya. Gitu sih. Tapi udah kayaknya semua pertanyaan sudah kita berhasil jawab, Mbak Retno. Ya ampun, Mbak Wita. Ternyata memang kemarin aku hitung-hitung kita waktu live-nya tuh hampir 2 jam. 1 jam 40 menitan. Dikurangi drama persinyalan. Dan sekarang kayaknya 2 jam ya. Hampir 2 jam. Mungkin bisa dibagi ke 2 section ya, gitu. Biar orang Ini seru banget karena ternyata dari 2 karakter ini aja tuh kita bisa belajar banyak hal.
Betul. Nah, aku kemarin langsung ngecek ke feed-nya Mbak Wita, ternyata Mbak Wita juga udah ngebahas tentang Junyang, bahas tentang Daku. Kemarin terakhir Hyun Seo ya, sama Park Betul. In Park In Kyu, iya. Seru banget. Aku juga nanti bakal, kayaknya bakal bahas tentang Hyun Seo. Aku tertarik banget sama karakternya Hyun Seo sih. Sama si Jaehyuk yang pengen jitak. Jaehyuk dan Yerim ya. Banyak permintaan tuh. Iya, aku akan mencoba mencari cerita di balik mereka sih. Oke sih, makasih banget Mbak Wita udah ngeluangin waktu di antara kue-kue lebaran itu.